Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Jami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran dana bantuan UMKM bagi penerima yang sudah mendapatkan di tahun 2020, yaitu total senilai 2,4 juta rupiah. Nah, hari ini ada kabar gembira buat teman-teman semuanya yang mendapatkan dana bantuan di 2020 kemarin, itu bisa mendapatkan dana bantuan tersebut di tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan di 2020 kemarin, juga bisa mendapatkan dana bantuan tersebut di tahun 2021. Nah, seperti apakah kriteria yang diminta oleh pemerintah untuk dana bantuan yang pernah mendapatkan dan juga yang belum pernah mendapatkan dana bantuan UMKM ini? Nah, di sini aku akan bahas channel YouTube aku. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan sosial, BPUM UMKM, kemudian kartu prakerja, dan BLT lainnya di channel YouTube ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan komen di channel YouTube aku. Nanti aku akan balas satu persatu tentang komentar yang teman-teman tanyakan. Usahakan komentarnya berbeda ya teman-teman, dan yang belum aku bahas di channel YouTube aku. Oke, seperti teman-teman ketahui, di sini Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2021 yaitu membahas tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan diubah ke Nomor 2 Tahun 2021. Nah, apakah isinya? Di sini teman-teman bisa baca semua isi dari peraturan yang telah berubah ini. Sekarang aku mau masuk langsung ke pasal 3. Di sini teman-teman bisa baca ya. Di sini di pasal 3, pada ayat 1, BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah 1,2 juta rupiah atau 1.200.000 rupiah secara sekaligus untuk pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria tertentu. Nah, di sini bagi teman-teman yang mengurus BPUM ini, teman-teman nanti akan mendapatkan uang 1,2 juta rupiah dan itu tunai langsung 1,2 juta rupiah dan sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya sudah pernah aku bahas di video aku yang ini. Nah, nanti akan aku bahas lagi di bawah. Kemudian di pasal 3 ayat 2, dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Nah, di sini langsung masuk ke rekening teman-teman ya, melalui rekening BRI. Kemudian kita masuk ke pasal 4. Ayat 1, BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang pertama belum pernah menerima dana BPUM. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah menerima dana BPUM, di sini teman-teman punya atau berhak mendapatkan bantuan tersebut. Segera teman-teman urus. Kemudian yang kedua, telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Di sini yang spesial sekali ya teman-teman, untuk teman-teman yang sudah mendapatkan dana bantuan tersebut di tahun 2020. Nah, di tahun ini teman-teman bisa mendapatkan dana bantuan itu lagi. Namun, di sini teman-teman tidak perlu mengurus data atau apapun itu. Teman-teman cukup cek rekening teman-teman, yaitu di bagian mutasi. Di situ dana teman-teman akan langsung dikirimkan oleh pihak manajemen dari BPUM UMKM ini. Jadi untuk itu teman-teman silahkan cek rekeningnya masing-masing di bagian mutasi.
Kemudian yang kedua, pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak sedang menerima KUR. Kemudian di pasal 5, pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan. Nah, ini dia kriteria yang sudah kita bahas di pasal 3 ayat 1 tadi, bahwasanya usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu, inilah dia kriterianya. Warga negara Indonesia, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik, kemudian memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan, dan bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian, kemudian pegawai BUMN dan juga pegawai BUMD. Nah, selain daripada itu teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman untuk mendapatkan dana bantuan ini. Kemudian di pasal 6 juga harus teman-teman baca. Di ayat 1, calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di kabupaten atau kota. Nah, sekarang ini untuk pendaftaran ini sekarang kebanyakan diusulkan oleh dinas atau badan koperasi di masing-masing daerah ya teman-teman. Kemudian di pasal 6 ayat 2, kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin mendapatkan dana bantuan, itu untuk dana bantuan BPUM itu langsung dilaporkan oleh dinas atau tempat daerah teman-teman di mana teman-teman tinggal, dan formatnya atau datanya itu dipertanggungjawabkan juga selain dari pihak yang menerima juga dari pihak yang memasukkan data dia atau pihak pengusul BPUM. Jadi untuk itu kita belum tahu informasi ini apa bisa kita yang mengusulkan atau langsung diusulkan oleh pihak dinas, itu belum tahu pasti bagaimana prosesnya. Jadi semoga saja kita bisa melakukan pengusulan terlebih dahulu, itu agar lebih mudah ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah mendapatkan dana bantuan di 2020, selamat, karena teman-teman akan mendapatkan dana bantuan itu lagi di tahun 2021. Meskipun totalnya tidak sama, kemarin itu 2,4 juta dan sekarang itu 1,2 juta. Namun tidak apa-apa, itu karena langsung dikirim, sudah tidak perlu lagi data atau teman-teman itu mendaftar lagi, itu sudah tidak perlu. Dan juga catatan juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan dana bantuan ini, itu biasanya langsung diusulkan dan sekarang langsung diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi atau koperasi di daerah, koperasi usaha mikro di daerah teman-teman semuanya. Jadi untuk itu teman-teman yang merasa punya usaha itu coba saja dulu untuk mengusulkan, mana tahu nanti dengan itu mereka tahu bahwa teman-teman itu memiliki usaha sehingga dapat bisa mendapatkan bantuan dari BPUM UMKM ini. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan terima kasih bagi yang udah nonton. Jangan lupa komen juga, nanti aku akan bahas satu persatu dan bakal baca komentar kalian. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.